Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kali ini admin ingin berbagi informasi terkait dengan jadwal UKPJL Bapak Ibu. Nah, UKPJL ini adalah uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain tahun 2024. Bagi Bapak Ibu nanti yang berminat untuk menjadi penilik dan pamong belajar, Bapak Ibu, ini adalah yang diberikan tugas penilik dan pamong itu untuk lingkup sekolah pendidikan non formal Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti ada surat dari kementerian terkait dengan pelaksanaan ya pendaftaran uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Jadi yang ingin masuk ke penilik dan pamong belajar itu nanti silakan Bapak Ibu nanti disimak suratnya dari kementerian. Baik Bapak Ibu, silakan simak sampai selesai. Bapak Ibu, ini surat dari kementerian ya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan perihal informasi uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional pamong belajar dan penilik ya, penilik atau pamong belajar. Ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ya, tentu di seluruh Indonesia. Ini admin izin Bapak Ibu untuk membacakannya. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 0821 ya Bapak Ibu 2024 perihal sosialisasi pelaksanaan UKKJ, kemudian UKPJL dan uji kompetensi pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat ya. Direktorat Paudikmas ini kalau disingkat. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ya, Paudikmas. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan memfasilitasi ya, pelaksanaan UKPJL ke dalam jabatan fungsional pamong belajar dan penilik tahap 1 tahun 2024. Nah, ini adalah jadwal ya, ini perubahan jadwal tahapan proses pelaksanaan di sini. Perubahan jadwal tahapan proses pelaksanaan UKPJL. Ini ada karena ada perubahan, ada semula, ada ini tanggal fix-nya ya. Pertama, untuk sosialisasi pendaftaran, ini tanggal 7 awalnya, diundur Bapak Ibu sampai tanggal 14 Mei untuk sosialisasi. Nah, untuk pendaftaran, Bapak Ibu nanti sampai tanggal 20 sampai 31 Mei. Ya. Untuk pendaftaran 20 sampai 31 Mei 2024. Kemudian verifikasi dan validasi dokumen persyaratan 4 sampai 7 Juni ya 2024. Lalu pengumuman hasil verifikasi dan validasi 18 Juni. Kemudian Bapak Ibu pelaksanaan uji kompetensi ya, ini uji kompetensinya. Pelaksanaannya ini tanggal 18 Juni ya Bapak Ibu. Kemudian pamong belajar 19 Juni berubah ya menjadi 25 Juni ya. 25 Juni jadi disatukan Bapak Ibu untuk pelaksanaan uji kompetensinya baik untuk ke jabatan penilik maupun ke jabatan pamong belajar tanggal 25 Juni. Lalu pelaksanaan seleksi wawancara khusus jenjang ahli utama ini 2 Juli ya Bapak Ibu. Lalu pengumuman hasil dan penerbitan sertifikat 24 Juli 2024. Nah, di sini Bapak Ibu yang poin kedua, UKPJL ke dalam jabatan fungsional pamong belajar dan penilik tahap 1 dilaksanakan secara luring dan daring. Ya, Bapak Ibu, jadi baik luring maupun daring ya pelaksanaannya. Oke Bapak Ibu, ini persyaratan Bapak Ibu untuk persyaratan peserta yang dapat mengikuti UKPJL ya. Tentu ini berstatus PNS, kemudian berstatus sebagai pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional. Jika berasal dari jabatan fungsional guru, ya harus dipastikan bahwa kabupaten kota tidak mengalami kekurangan guru. Nah, begitu ini amanatnya nih Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi, di luar jabatan fungsional penilik dan pamong belajar, bagi yang mau ikut silahkan. Berijazah S1 paling rendah atau D4, kemudian
memiliki pangkat paling rendah penata muda ya, golongan ruang 3A ya, bagi pengusul UKPJL Pamong Belajar, dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B untuk UKPJL Panilik. Jadi kalau yang ingin ke Pamong Belajar itu paling rendahnya 3A, kalau untuk menjadi penilik itu paling rendahnya 3B. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang PAUD atau pendidikan masyarakat paling singkat 2 tahun. Usia paling tinggi pada saat pendaftaran nih, ini penting nih Bapak Ibu. Pada saat pendaftaran 52 tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama dan ahli muda. 54 tahun untuk jabatan fungsional ahli madya. Bapak Ibu. Kemudian 59 tahun untuk jabatan ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu maksudnya. Kemudian tersedia formasi kebutuhan penilik dan pembelajar yang telah ditetapkan oleh Menpan RB. Kemudian memiliki nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, melakukan registrasi dan mengunggah berkas persyaratan. Oke Bapak Ibu, baiknya nanti admin lampirkan surat ini nanti di deskripsi, silakan bagi yang membutuhkan untuk diunduh saja Bapak Ibu. Ya, demikian yang dapat admin bagikan informasi terkait pelaksanaan uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional penilik atau pamong belajar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.